Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memulai untuk mempresentasikan hasil analisis kami mengenai kebakaran hutan di Riau, maka izinkan saya untuk membacakan anggota-anggota dari kelompok ini. Yang pertama yaitu Faik Zakwan Muyasar, kemudian Said Furqon, Fatah Ahyar, M. Ezra Firjatullah, Hafizan Baldan Yasmin, kemudian Abdika di Al-Ghifari, selanjutnya Siva Smart Dwi Putri, kemudian Putri Nabila, dan terakhir saya sendiri sebagai moderator Safnatun Nada. Di sini kami akan membahas mengenai analisis kami tentang kebakaran hutan di Riau. Kebakaran hutan di Riau sendiri yaitu akar permasalahan dari kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Berkepanjangan muncul dari program pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit pada tahun 1982 yang memicu pembakaran hutan secara besar-besaran. Kebakaran hutan di Riau terus terjadi dikarenakan beberapa faktor. Baik, kebakaran hutan di Riau sendiri tidak terjadi tanpa adanya penyebab dari kebakaran. Sebab kebakaran hutan di Riau akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Fatah Ahyar. Kepada Fatah Ahyar, saya persilahkan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Baik, saya akan menyampaikan penyebab kebakaran hutan Riau. Pertama, ada musim kemarau yang panjang dan kering di Riau pada tahun 2015. Lanjut. Yang kedua, ada praktik penebangan hutan yang tidak terkendali untuk membuka lahan perkebunan atau untuk mendapatkan kayu yang dapat memicu kebakaran hutan. Yang ketiga, ada program pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit pada tahun 1982 yang memicu pembakaran hutan secara besar-besaran dan praktik pembukaan lahan yang masih dilakukan hingga saat ini. Saya kembalikan pada moderator. Baik, untuk penyebab kebakaran selanjutnya akan dipaparkan oleh Abdika di Al-Ghifari. Kepada Dika, saya persilahkan. Baik, yang selanjutnya penyebab kebakaran, yaitu tindakan pembakaran hutan yang tidak terkendali, seringkali tidak dihukum ataupun diawasi dengan ketat. Next. Kemudian konflik kepentingan antara masyarakat lokal, perusahaan, dan pemerintah mengenai pengelolaan lahan dan sumber daya alam. Jadi faktor-faktornya itu seperti pertama, konversi hutan menjadi lahan perkebunan. Pemerintah memberikan izin kepada perusahaan untuk mengubah lahan hutan menjadi lahan perkebunan. Hal ini seringkali menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal yang menganggap hutan sebagai sumber penghidupan mereka. Kemudian yang kedua, kurangnya regulasi yang efektif. Regulasi pengelolaan hutan dan sumber daya alam yang kurang efektif dapat memunculkan kesenjangan antara kepentingan masyarakat lokal, perusahaan, dan pemerintah. Hal ini dapat memperparah konflik. Kemudian yang ketiga, kebakaran hutan yang sering terjadi di hutan Riau dapat menimbulkan konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan. Masyarakat lokal mungkin merasa bahwa perusahaan tidak memiliki tanggung jawab dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kurangnya partisipasi publik masyarakat lokal. Seringkali merasa tidak terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan sumber daya alam di daerah mereka. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan memperparah konflik antara masyarakat lokal, perusahaan, dan juga bagi pemerintah. Kemudian selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Ezra Firjatullah. Kepada Ezra, saya persilahkan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik dalam pemadaman hutan. Teknik pemadaman hutan berdasarkan keadaan hutan itu tersendiri. Dalam teknik ini terdapat 5 jenis, yaitu pemadaman langsung, pemadaman pemisahan, pemadaman lumpur, bombing, ataupun pemadaman kimia. Saya akan menjelaskan 2 hal, yaitu waterbombing dan pemadaman kimia. Waterbombing adalah cara yang dilakukan dalam upaya menyalurkan air dalam jalur udara melalui helikopter ataupun pesawat. Selanjutnya, yang kedua adalah pemadaman kimia. Pemadaman kimia ini dilakukan melalui NaCl yang disalurkan ke udara. Tapi harus ada unsur, yaitu awan cumulonimbus yang merupakan faktor terbesar yang menyebabkan adanya pemadaman menggunakan teknik modifikasi cuaca ini.
Oke, baik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Siva Smart Dwi Putri. Kepada Siva, kami persilahkan. Kebakaran hutan Riau memiliki beberapa efek. Yang pertama, kerusakan lingkungan, yaitu hutan yang terbakar menghilangkan habitat alami bagi berbagai jenis flora dan fauna, dan juga kehilangan topsoil yang subur, erosi tanah, dan hilangnya vegetasi yang penting untuk menjaga keberlangsungan hidup tanaman dan hewan liar. Yang kedua, kualitas udara buruk, dikarenakan asap dari kebakaran hutan dapat mengandung bahan kimia, yaitu karbon monoksida, nitrogen monoksida, nitrogen oksida, dan juga partikel debu halus yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Dan yang ketiga yaitu gangguan ekonomi, dikarenakan hilangnya sumber daya alam, kerusakan infrastruktur, hilangnya tempat kerja, dan juga meningkatkan biaya. Dan yang terakhir adalah ancaman kebakaran yang lebih besar. Selanjutnya akan saya berikan kepada Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Nabila. Kepada Putri Nabila, saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Baik, selanjutnya ada mitigasi bencana kebakaran hutan. Yang pertama, ada peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan cara mencegahnya. Yang kedua, ada pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas pembakaran hutan dan penerapan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran ilegal. Yang ketiga, ada pemadaman kebakaran hutan yang cepat dan efektif. Yang keempat, ada pencegahan kebakaran hutan dengan mengurangi jumlah bahan bakar yang tersedia di hutan dan menghindari aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Yang kelima, ada pengembangan teknologi untuk mendeteksi kebakaran hutan sejak dini. Dan yang terakhir, ada peran pemerintah dalam menyediakan rencana mitigasi bencana kebakaran hutan secara menyeluruh, termasuk dalam hal menyediakan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk menangani kebakaran hutan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hafizan Baldan Yasmin. Selanjutnya ada kerugian akibat kebakaran hutan. Menurut data PNB, total kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai 221,8 triliun. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan perlu dilakukan dengan serius untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Beberapa kerugian akibat kebakaran hutan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada hilangnya hutan. Kebakaran hutan dapat menghancurkan habitat alami dari flora dan fauna. Banyak tumbuhan dan binatang yang terancam punah. Yang kedua ada kerusakan ekosistem. Kebakaran hutan juga dapat merusak ekosistem secara keseluruhan. Yang ketiga itu ada hilangnya sumber air. Kebakaran hutan dapat merusak sumber air di daerah sekitar. Yang keempat ada kerusakan lingkungan hidup. Kebakaran hutan juga dapat merusak lingkungan hidup dan mengganggu kualitas udara di daerah sekitarnya. Kelima itu ada kerugian ekonomi. Kebakaran hutan juga dapat merugikan sektor ekonomi. Kebakaran dapat merusak tanaman dan hewan ternak, mengganggu ekonomi lokal dan mengurangi kualitas produk pertanian. Yang keenam ada kerugian finansial. Kebakaran hutan dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Yang terakhir itu ada peningkatan emisi gas rumah kaca. Kebakaran hutan juga dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca yang berdampak pada perubahan iklim global. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Said Furqan. Kepada Said Furqan, dipersilahkan. Selanjutnya ada menghitung biaya dari api dan kabut. Kebakaran di tahun 2015 diperkirakan merugikan Indonesia sedikitnya 16,1 miliar dolar. Peristiwa El Nino yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998 juga sangat kuat. Pada saat itu, kebakaran membakar lebih dari 6 juta hektar di Indonesia, menyebabkan kerugian paling sedikit 8,5 miliar dolar, terutama untuk kehutanan dan pertanian. Kabut dari kebakaran tahun 1997 sampai 1998 diperkirakan telah mengakibatkan sekitar 4,5 miliar dolar dalam bidang pariwisata dan biaya kesehatan jangka pendek di seluruh kawasan. Lanjut. Kedua perkiraan di atas termasuk perkiraan biaya karbon yang sangat konservatif. Pada tahun 1997 sampai 1998, emisi karbon cukup tinggi untuk mengangkat Indonesia menjadi salah satu pencemar global terbesar.
Belakangan, karya C4 memperlihatkan 1,45 miliar ton karbon dioksida yang dikeluarkan dalam kebakaran pada tahun 1997 sampai 98. Dengan nilai pasar pada tahun 2005 sekitar 3,6 miliar dolar. Mengingat harga karbon kemungkinan untuk naik dalam jangka panjang, kebakaran di masa depan bisa datang dengan biaya yang jauh lebih tinggi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pemaparan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Faik. Kepada Faik, saya persilakan. Baik, selanjutnya perhitungan beban estimasi. Beban emisi. Beban emisi dari kebakaran hutan didapat dari perhitungan L fire sama dengan A kali MB kali CF kali DEF kali 10 kurang 3 kali 1, yang dimana L fire sama dengan jumlah emisi atau ton, A sama dengan luas area terbakar, MB sama dengan massa bahan bakar, CF sama dengan combustion factor, GF sama dengan faktor emisi. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pemaparan materi dari seluruh anggota kelompok telah selesai. Untuk presentasi kami mengenai analisis kebakaran hutan di Riau telah selesai. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.